Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fid din, arsyadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bagaimana biasa kita dipertemukan Allah di taman surga, di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang Allah ajarkan kepada kita. Pada siang hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang di hadis yang ke-66 di bab muraqabah, atau hadis yang ke-7 dari bab muraqabah. 66 kalau dihitung dari hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ke-7 kalau dinomori dari hadis yang ada di bab muraqabah. Baik. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu 'ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal fajiru man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Qala Tirmidzi wa ghairuhu minal ulama makna dana nafsahu yani hasabaha. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-qayyisu, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang mau. Di sini dijelaskan di akhir tadi, Imam Tirmidzi mengatakan makna dana nafsahu yani hasabaha. Makna dana nafsahu yani menghitung dirinya. Orang yang cerdas adalah orang yang mau menghitung dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal setelah mati. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang dimana hawa nafsunya mengikuti, dimana nafsunya mengikuti hawanya, wa tamanna 'ala Allah, lalu dia berangan-angan atas Allah, tamanni al-amani, dengan berbagai angan-angan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ini kunyah beliau, namanya Shaddad bin Aus. Beliau dari Bani Najjar Al-Ansari, termasuk di antara sahabat Ansar. Maknanya beliau adalah orang yang tinggalnya di Madinah. Bani Najjar. Bani Najjar itu adalah mereka yang mewakafkan tanah yang kemudian didirikan Masjid Nabawi. Itu juga dari Bani Najjar. Atau wilayahnya sekitaran itu, ya, dari Bani Najjar. Beliau orang Madinah, berarti di antara sahabat Ansar. Beliau dikenal sebagai orang yang fasih bahasanya, dikenal memiliki ilmu yang sangat mumpuni, dan juga intinya kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan beliau ini diberi ilmu dan hikmah, ilmu dan kebijaksanaan. Beliau meriwayatkan hadis tidak kurang dari 50 hadis, ya, dan ini adalah di antara hadis yang terkenal dari beliau, ya. Bahwa Nabi bersabda, al-qayyisu, orang yang cerdas,
Dikatakan cerdas itu adalah mandana nafsahu, yang dia mau menghitung dirinya. Syekh Utsaimin beliau menjelaskan mandana nafsahu yakni man hasabaha, orang yang mau menghitung dirinya, wa nadhara madza fa'ala minal ma'murat, dan dia melihat apa yang sudah dia kerjakan dari apa-apa yang diperintahkan di dalam syariat. Wa madza taraka minal manhiyat, dan apa saja yang sudah ditinggalkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Hal qama bima amara bihi, hal qama bima umira bihi, apakah dia sudah menegakkan sesuai dengan yang diperintahkan? Wal taraka ma nuhiya anhu, apakah dia sudah meninggalkan semua yang dilarang atasnya? Idza ra'a man nafsahu, idza ra'a min nafsihi tafritan fil wajib, apabila dia melihat pada dirinya tafrit, yakni ada keteledoran fil wajib dalam menunaikan yang wajib, istidrakuhu, maka dia akan menambalnya, akan menyusulnya, ya, akan memperbaikinya. Idza amkana istidrakuhu, apabila menyusulnya itu adalah sesuatu yang mungkin. Wa qama bihi au badalahu, atau dia akan mengganti dengan kemudian menegakkannya, atau dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lain yang terkait dengan apa yang tidak bisa diganti. Wa idza ra'a min nafsihi intihakan li mahramin aqla'a anhu wa nadama wa taba wastaghfara, apabila dia melihat dirinya sudah terlanjur melakukan apa yang diharamkan, ya. Jadi wa idza ra'a min nafsi intihakan li muharram, dia menerjang apa-apa yang diharamkan aqla anhu, maka dia kemudian berhenti di ketika itu, wa nadama, dia menyesal, wa taba, dia bertaubat, wastaghfar, dan dia istighfar. Ya. Ini makna dari muhasabah atau mandana nafsahu. Tapi apa yang beliau kemukakan ini adalah muhasabah ba'dal amal. Sebelum kita detail untuk membahas muhasabah ba'dal amal ini, ada baiknya kita juga memahami sebenarnya muhasabah itu ada dua macam. Ya. Ada muhasabah qablal amal dan ada muhasabah ba'dal amal. Muhasabah qablal amal yakni seseorang adalah memperhitungkan, ya, menghitung dirinya sebelum mengamalkan sesuatu. Ya. Ini penting sehingga dari situ nanti ada evaluasi nanti berapa persen yang tercapai, kemudian dikerjakan dan apa yang sudah diniatkan itu menjadi terukur. Ya. Ibnu Qayyim pun juga menyebutkan bahwa muhasabah itu dua. Pertama adalah qablal amal. Muhasabah qablal amal itu meliputi dua lagi, ya. Yakni untuk menjawab pertanyaan liman a'mal wa kaifa a'mal. Ya. Untuk siapa saya beramal dan bagaimana saya akan beramal. Liman amal ini untuk memastikan bahwa kita tidak melakukan sesuatu itu benar-benar karena Allah. Ya. Makanya Imam Hasan al-Basri mengatakan, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba, ya, yaqifu 'inda awali hammihi, dia berhenti sejenak sejak terbesit dalam hatinya hendak melakukan sesuatu. Jadi begitu hendak melakukan sesuatu, dia ada jeda, ya, 1-2 ketukan lah, ya. Pokoknya ada jeda, dia itu berhenti sejenak untuk kemudian melihat dia ini beramal karena siapa? Liman a'mal, ya. Liman a'mal, untuk siapa saya beramal? In kana lillahi madha, kalau ternyata dia beramal memang karena Allah, lanjut. Tapi kalau ternyata bukan karena Allah, maka dia berbenah terlebih dahulu. Dia perangi nafsunya, diarahkan, dia kendalikan keinginannya agar apa yang hendak dia kerjakan itu semata-mata karena Allah. Wa kaifa a'mal, bagaimana saya beramal? Ini meliputi banyak hal. Apakah ini sesuatu yang perlu untuk dikerjakan? Ya. Apakah ini sesuatu yang bermanfaat untuk dikerjakan? Apakah ini sesuatu yang harus dikerjakan? Ya. Sehingga
dipastikan apa yang tidak dia kerjakan itu adalah sesuatu yang manfaat. Ya. Dari sini makanya kita ingat akan faedah bagaimana setiap kali kita bangun tidur, kita pastikan sudah punya target, sudah pasang niat sebanyak mungkin kebaikan. Adapun target bahwa pada saat kita ini diberi hidup oleh Allah, pastikan kita hendak meraih ahsanu amalan. Pastikan kita itu mengerjakan istilahnya pecah rekor ya, tentang kebaikan, sesuatu yang lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Hari ini saatnya saya pecahkan rekor. Setiap hari begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya. Sehingga pastikan kita dikasih hidup itu, ini adalah saatnya saya melakukan amal yang terbaik. Ya. Setidaknya pecah rekor ya, dari yang kemarin berapa sekarang berapa. Coba kalau kita begitu bangun tidur kemudian berpikir seperti itu, ada target-target, ini luar biasa ya. Hari kemarin berapa halaman tilawahnya, hari ini apa? Berarti harus lebih baik lagi ya. Berapa halaman? Zikirnya kemarin berapa lama, berapa kali, sekarang berapa kali ya. Sedekahnya kemarin berapa, sekarang berapa. Itu setidaknya ada setiap hari pecah rekor ya. Nah, makanya diperlukan kita membutuhkan waktu ikhwar sadakumullah sebelum memulai aktivitas semuanya di hari-hari kita. Setelah bangun dari tidur kita ya, kita bisa mengerjakan sholat dulu, atau misalnya waktunya longgar, tapi tetap kita harus menyisihkan waktu di mana kita berhenti sejenak ya, untuk pasang niat kebaikan di satu hari ya. Apa faedahnya? Kita memastikan untuk sudah mendapatkan pahala kebaikan sejak kita melek gitu ya. Dengan cara apa? Meniatkan kebaikan di awal hari di mana kita diberi hidup oleh Allah. Nah, ingat dengan kaidah man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya niat untuk berbuat baik lalu dia tidak mengerjakannya, maka baginya apa? Satu kebaikan yang sempurna. Ya. Sering saya sampaikan ya. Jadi enggak ada ruginya kita pasang niat baik. Resiko dari pasang niat baik itu adalah tidak mengerjakan. Ya. Dan itu sudah mendapat pahala. Ya. Selagi bukan kewajiban yang ditinggalkan, maka apa yang diniatkan dari kebaikan, begitu diniatkan dia sudah mendapatkan pahala. Ya. Maka dari kita bangun tidur niatkan nanti mau apa aja itu ya. Semakin banyak waktu yang antum sediakan, maka semakin banyak niat yang antum pasang. Semakin banyak niat yang dipasang, maka semakin banyak poin yang didapatkan ya. Karena setiap kita meniatkan satu jenis amal kesalehan, di ketika itu Allah berikan pahala sebagaimana apa yang kita niatkan. Ya, kalau kita niatkan sholat duha misalnya ya, 2 rakaat itu bisa mencukupi 360 sendi-sendi yang kita sedekahi ya. Begitu kita niat di awal itu sudah mendapatkannya. Walaupun kadang-kadang tertidur ya, bablas ya, entah lupa entah apa ya, sampai kemudian masuk waktu duhur baru ingat, kita sudah mendapatkan pahala tapi tanpa kelipatan ya, satu kebaikan yang sempurna. Nah, ini cara kita muhasabah qabla amal itu dengan pasang niat ya. Nah, seseorang dengan pasang niat yang baik itu menjadikan sesuatu yang awalnya mubah bahkan bisa menjadi berpahala ya. Apa yang membedakan tidurnya orang yang pasang niat dengan yang tidak pasang niat ya? Karena orang yang tidurnya pasang niat ini dalam rangka untuk mengembalikan stamina ya, dalam rangka faida faragta fansab, istirahatnya pun juga demi untuk ketaatan. Maka istirahatnya itu
dia mendapatkan pahala kebaikan. Ya. Beda dengan orang yang tidak ngerti ilmunya, ya tidur aja. Ya. Maka dia nggak mendapatkan apa-apa dari tidurnya. Ya, makan juga begitu, makan aja, tidak ada niatan ini bagaimana menjadi energi ya untuk melakukan ketaatan. Ya. Tapi bagi orang yang tahu bahwa ibadah itu bisa diperoleh dengan pasang niat ya, dari perkara-perkara yang mubah sehingga menjadi suatu yang bernilai ibadah. Ya. Dengan pasang niat yang baik, maka seseorang bisa mendapatkan nilai ibadah di 24 jamnya. Ya. Mempraktekkan apa itu makna ibadah, seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah kata yang mencakup segala apa yang dicintai oleh Allah, segala apa yang diridhoi oleh Allah, baik merupakan perkataan ataupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, itu semua bisa bermakna ibadah. Maka 24 jam kita bisa bernilai ibadah. Bayangkan kalau kita tidak pasang niat dan tidak memiliki nilai dari aktivitas harian kita, ya, berapa waktu yang sudah kita buang tanpa makna, tanpa pahala, tanpa manfaat. Tidur kita ya, yang sudah umur 30 tahun, sudah 10 tahun tidur itu. Karena rata-rata manusia tidur satu harinya sepertiga hari ya, 8 jam. Ya, jadi kalau orang sudah umur 30 tahun, ya rata-rata sudah pernah tidur selama 10 tahun. Udah umur 60 tahun ya rata-rata tidur sudah 20 tahun. Ya. Kalau tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, tidak dapat pahalanya, itu rugi banget. Gitu ya. Belum lagi waktu-waktu yang lain. Ya, untuk kerjanya. Kalau kerja-kerja aja sekedar mencari makan, ya dia rugi. Ya. Kerja satu hari 8 jam. Ya. Belum pulang perginya, mungkin 10 jam. Ya. 10 jam itu sudah ya berapa persen dari umurnya ya, kalau dikalikan selama 60 ya, dikalikan 365 hari ya, berapa jam itu ya, dan nantinya ketemunya berapa tahun ya. Ini sesuatu yang mestinya kita perhitungkan, hadirin yang diberikan Allah, untuk muhasabah qabla amal ya. Untuk apa saya beramal, kemudian saya mengamalkan apa, bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya itu ya tadi dengan mempertimbangkan ya, apakah ini sesuatu yang memang bermanfaat untuk dikerjakan atau tidak. Ya, makanya orang yang bagus keislamannya itu adalah orang yang ketika dia berbuat sesuatu, dia memastikan apa yang hendak dikerjakan ada manfaatnya. Ya. Dan kalau dia konsisten, setiap aktivitas yang dikerjakan selalu dia hitung itu, maka pahalanya, kelipatannya bukan lagi 1 kali, bukan lagi 10 kali, tapi 700 kali lipat. Ya. Jadi kaidahnya, orang kalau niat baik mendapatkan 1 kebaikan, kemudian mengamalkannya, dia mendapatkan 10 kebaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya 10 kali pahala kebaikan. Ya. Jadi dari awal udah niat, nanti mau sholat duha, udah dapat 1 dulu. Ketika sholat duha dia, maka mendapatkan 10 kali lipat ya, pahala orang yang sholat duha. Nah, tapi masih ada cara bagaimana amal itu dilipatkan sampai 700 kali lipat. Dengan cara apa? Dengan cara memperbagus keislamannya. Ya. Idza ahsanal 'abdu islamahu fakullu amalin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Apabila seorang hamba bagus keislamannya, maka setiap amal yang dikerjakannya itu bernilai 10 sampai 700 kali lipat. Makin bagus keislamannya, makin mendekat ke kelipatan 700 kali lipat. Ya. Maka orang yang bagus keislamannya, setiap amal yang dikerjakannya, sholatnya, sedekahnya, zikirnya, ya, kejujurannya, ya, apapun yang dia kerjakan, itu langsung nilainya 700 kali lipat. Ya. Lantas siapa orang yang
dikatakan bagus keislamannya? Siapa? Ini murojaah ini. Siapa yang dikatakan orang bagus keislamannya? Tandanya apa? Tandanya apa? Di hadis arba'in yang ke-11. Bawa hadis arba'in. Riyadhus Shalihin aja enggak bawa ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. 11 atau 12 nanti bisa ditengok lagi. Tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Ya. Jadi sebelum dia berbuat, ini berguna enggak? Ini bermanfaat enggak? Oh, ini manfaat, dikerjakan. Setiap mau mengerjakan begitu. Dia bukan bertanya tentang ini dosa atau tidak. Itu sudah lewat. Orang-orang dengan level 700 kali lipat pahala itu adalah orang yang ketika hendak melakukan sesuatu dia berpikir, ya. Kemudian juga dia akan memilih sesuatu yang dia pastikan bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat ditinggal. Pilih sesuatu yang manfaat. Ya. Sampai pada urusan-urusan sifatnya hiburan pun juga seperti itu. Bagaimana tetap itu sesuatu yang ada manfaatnya. Ya. Bukan sekedar bersenang-senang, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang ini sesuatu yang manfaat. Makanya Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitabnya Dhahiratul Fil Iman, di antara tanda lemah iman seseorang adalah ketika dia bertanya, ketika dia melakukan sesuatu, ini dosa atau tidak, itu lemah iman. Walaupun untuk takaran ukuran sekarang itu udah luar biasa ya. Hati-hati banget mau ini nanya dosa enggak gitu ya. Padahal itu sebenarnya lemah iman, karena ya orang kalau udah nanya dosa enggak itu sebenarnya dia mau mengerjakan, mau cari pembenaran aja. Ya. Ini dosa enggak Ustaz? Enggak. Ini udah langsung ambil, walaupun tidak ada manfaatnya. Ini dosa enggak Ustaz? Dosa. Ya masih ngejar lagi. Dosa kecil atau dosa besar kan itu? Oh, dosa kecil, mung dosa cilik kan gitu. Ya, ora popo ya. Dosa kecil kok enggak apa-apa, dosa kecil ya dosa ya. Dikumpulkan juga jadi bisa membakar. Dan dibilangin dosa besar pun juga kadang-kadang masih nawar. Tapi kan tidak termasuk syirik kan, ya. Masih tahtal masyiah, masih mungkin diampuni gitu ya. Nah, makanya upgrade diri kita ini, upgrade target-target kita, pastikan setiap apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang bermanfaat. Termasuk qablal amal, ya, sebelum kita beramal adalah bagaimana cara kita beramal, ya. Persiapkan ilmunya. Oh, saya mau begini berarti harus dengan cara begini, ya. Saya target begini, berarti saya harus menyiapkan begini. Ya. Oh, saya pengen sholat malam misalnya, nanti pengen sholat malam. Oh, berarti saya juga perlu persiapan, ya walaupun sejenak, setengah jam lah tidur siang misalnya. Itu bagian dari bagaimana mempersiapkan sebelum dia beramal. Ya, ini yang dimaksud dengan muhasabah qablal amal. Nah, yang dibahas di sini kemudian adalah muhasabah ba'dal amal. Ya. Seperti dijelaskan Syekh Utsaimin tadi, mandan nafsahu yang terkait dengan ba'dal amal adalah dia melihat kewajiban apa di hari ini. Ya, biasanya kalau ulama dahulu isyarat-isyaratnya itu adalah menjelang maghrib. Ya. Ada lagi yang sebelum tidur. Ya. Isyarat itu misalnya bisa dibaca dari apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, misalnya ma nadimtu syai'an nadami, ya, kanadami, tidak pernah saya menyesal lebih daripada penyesalan saya. Yauman, si suatu hari, gharabat syamsuhu, di mana matahari sudah tenggelam, ya, tapi belum bertambah amal kebaikanku. Nah, itu berarti beliau apa? Muhasabahnya itu ya menjelang maghrib, ya, karena hitungan hari di siang hari ya seperti itu, ya. Jadi sebelum waktu maghrib, ya, ada zikir sore mungkin, kemudian juga ada kesempatan untuk muhasabah. Ya. Satu hari tadi kewajiban saya bagaimana saya kerjakan? Ya. Apakah ya sekedar mengerjakan saja? Ataukah kita bisa menyempurnakan? Itu selalu dilihat. Nah,
Muhasabah ini penting sekali, hadirin yang dimuliakan Allah, karena dari muhasabah nanti akan ada muncul perbaikan-perbaikan. Tidak ada perbaikan kecuali diawali dengan muhasabah. Termasuk orang tidak mungkin dia akan memperbaiki bangunan rumahnya, ya, kecuali ketika melihat adanya kekurangan di dalamnya. Oh, ini sejauh ini ternyata ini kurang pas, ya. Ternyata ini berakibat begini, ya. Berarti supaya lebih nyaman, diperbaiki, ya. Perlu direhab. Tapi kalau dia tidak tahu sisi kekurangannya, tidak merasa kurang, bagaimana dia akan memperbaiki? Begitupun diri kita, ya. Muhasabah kita selagi kita di dunia ini, sore atau mungkin taruhlah menjelang tidur kita muhasabah, kita masih ada waktu. Kalau Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, beliau memberikan satu tips yang mudah, ya, satu perumpamaan. Seorang muslim itu seperti sedang setiap hari itu berdagang. Dia memandang kewajiban-kewajiban, dan memang seorang muslim itu sedang berjual beli kepada Allah, ya. Innallaha ashtara minal mu'minin, kan gitu kan. Allah itu membeli dari orang-orang beriman. Memang orang beriman itu dia tiap hari itu berjual beli. Dia pandang kewajiban sebagai modal usaha. Kewajiban sebagai modalnya, ya. Sesuatu yang sunnah sebagai margin keuntungan, ya. Sesuatu yang haram atau dosa sebagai kerugian. Maka sebelum dia tidur, dia melihat modalnya piro, ya, terus disudo piro, terus untungnya piro, gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita bisa rutin, konsisten melakukan muhasabah seperti itu. Andai kita dapati ternyata perniagaan kita dalam satu hari kayak pedagang lah, ya. Kayak pedagang misalkan dia ada kesempatan, dia hitung kemudian masih ada peluang untuk nambah keuntungan, maka dia akan nambah keuntungan, ya. Atau kalau dia lihat masih ada peluang sementara dia dalam keadaan rugi, maka dia akan tutup kerugiannya, ya. Kalau dia dapatnya sudah untung dan masih bisa nambah untung lagi, dia akan nambah untung. Begitupun seorang muslim ketika dia bermuhasabah setiap hari, sebelum dia tidur misalnya, dia perhatikan, dia hitung kewajibannya, sunnah-sunnahnya, perbuatan dosanya, dia hitung, ya. Kalau ternyata masih ada ruginya, ada kesempatan dia masih hidup, dia belum tidur, maka dia akan menutup dengan istighfar, ya. Dia akan tutup dengan istighfar. Kalau dia dapati ternyata ini kayaknya selisihnya cuma dikit, nyaris sama, ya. Kalau nyaris sama sementara masih ada keuntungan, masa tidak mau mencari keuntungan? Tambah keuntungan. Karena kalau baru sama pahala dan dosa itu posisi di Al-A'raf, ya. Posisi apa? Antara surga dan neraka, ya. Dia tidak di neraka tapi belum bisa masuk surga, masih kurang poin, ya. Yang itu seandainya poinnya tambah sedikit aja itu sudah masuk surga, ya. Coba dipikirkan itu, misalnya kita berada di Araf itu, kira-kira apa yang kita pikirkan tuh apa, gitu ya. Misalnya nang dunia dhisik tak tambah apa? Sekali ucapan alhamdulillah, gitu ya. Itu udah masuk surga, ya. Misalnya infak tak tambahi 1.000 rupiah, gitu ya. Udah masuk surga. Tahu udah di Araf itu kan udah perhitungan udah selesai, ya. Walaupun nantinya juga masuk surga, tapi bayangkan situasi itu. Kalau kita dapati ternyata masih babuk, gitu ya, masih impas, kenapa kita tidak tambah, ya? Sebelum tidur kita tambah istighfar kita tambah zikir kita, atau kita tambah tilawah satu halaman, ya, atau kita bersedekah, ya, untuk memastikan dengan pengertian berharap bahwa perniagaan kita di hari tadi ada keuntungannya. Masa umur berjalan sementara kita tidak tambah keuntungan, ya. Nah, ini sesuatu yang selanjutnya kita pikirkan, ya. Jadi setelah beramal itu kita harus ada waktu evaluasi tentang apa yang sudah kita kerjakan dari kewajiban, dilihat, ya. Kemudian tentang perkara-perkara yang dilarang, ada enggak tadi yang kita
terjang. Ya. Nah, itu juga hendaknya kita hitung. Ya. Hanya saja cara menghitungnya itu hendaknya seseorang itu memahami, jangan kemudian hitungannya hitungan orang yang maghrur, terpedaya. Ya. Terpedaya itu, wah saya udah ngamalkan gini. Ya, sementara kadang-kadang dosa-dosanya tidak dihitung. Ya. Ada banyak kisah menarik dulu bagaimana para ulama itu bermuhasabah ya. Ada di antaranya yang menghitung harinya. Suatu kali suatu malam dia menghitung umurnya. Dia dalam keadaan berumur 60 tahun. Karena berumur 60 tahun, kemudian dia hitung sudah berapa hari. Ya. Ternyata dalam hitungan Hijriah dia dapatkan dia sudah hidup selama 21 hari 500. Masih teh. 21.500 hari. Ya. 21.500 hari. Ya. Benar. Coba 21.500 dibagi 60 berapa Pak Bilal? 358. Ya, itu hitungan Hijriah ya, kadang 360, kadang 358. Ya, dia hitung 21.500 hari. Lalu dia umpamakan sekiranya satu hari melakukan satu dosa, itu saya sudah datang kepada Allah dengan membawa 21.500 dosa. Ya. Itu kalau satu hari sekali dosa. Bagaimana kalau satu hari melakukan 1.000 dosa? Begitu sampai di situ dia langsung pingsan. Ya. Nah, ini suatu yang harusnya kita pikirkan setiap kali kita bermuhasabah. Ya. Karena ini kita ada masih kesempatan menghitung. Hitungan saiki sebelum nantinya dihitung dan tinggal menjadi objek saja nantinya. Kita menghitung sekarang masih ada kesempatan ya untuk perbaikan. Ya. Makanya apa yang menjadi pesan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum diri kalian dihitung. Ya. Sekarang ini kita masih bisa menghitung ya. Di samping kita masih sempat menghitung dari hasilnya, nanti kita masih bisa memperbaiki. Karena kesempatan remedi terus gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak pernah ngitung dia, tidak ngerti hasilnya, tidak kepikiran hasilnya seperti apa, ya itu yang disebut dengan al-ajiz tadi. Kemudian wa yatamana 'ala Allah. Ya, dia ini orang yang ya, banyak angan-angannya. Kan innallaha ghafurur rahim ya. Aku dosa-dosa apa-apa ngambane Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu hitungan orang yang maghrur. Ya. Ibrahim At-Taimi beliau pernah melakukan suatu berimajinasi ya. Tapi Masya Allah ini imajinasi tingkat tinggi ini ya. Imajinasi tingkat tinggi. Saya hanya pernah terjemah tulisan beliau ini, tak kasih judul imajinasi tingkat tinggi. Nanti tak tarik lagi ini ya. Jadi beliau itu berimajinasi. Saya berimajinasi seakan diriku berada di surga. Ya. Aku lumin tamariha. Saya merasakan nikmatnya, buah-buahnya ada di dalamnya. Wa asyrabu min anhariha. Ya. Saya minum dari segala apa yang dari minuman yang tersedia, ya. Kegembiraan ketika berada di dalamnya, ya. Kemudian juga diganti titik gitu ya. Saya juga berimajinasi ketika berada di neraka, ya. Aklu min zakumiha, ya. Bagaimana ketika saya makan dari buah zakumnya, ya. Wa asyrabi min sadidiha. Bagaimana ketika meminum nanah ya. Kemudian bagaimana ketika saya meronta dari belenggu yang membelit saya ya.
Sampai ketika itu saya kemudian dalam imajinasi tadi, saya katakan pada diri saya sendiri, ya nafsi, ai syai'un turidin. Wahai jiwa, apa sekarang yang kamu inginkan? Nek wis ngene iki sampeyan pengen apa? Gitu ya. Apa yang kamu inginkan? Kalau sudah dalam keadaan terbelenggu, ya, kemudian meronta tidak mampu, juga dalam keadaan minum nana, dalam keadaan makan zakum, apa yang kamu inginkan kalau sudah seperti ini? Ya. Maka dijawab sendiri, namanya muhasabah itu omongan sama dirinya sendiri, ya. Fakultu iridu an arudda ila dunya, saya ingin balik ke dunia, ya. Fa'amalu amalan sholihan, saya ingin beramal dengan amal soleh. Saat dia berimajinasi kemudian dia tersadar, ya. Dia katakan pada dirinya, ya, fa'anta fil umniyah, ya, fa'amali, kamu sedang berada di angan-anganmu itu. Tingkat tinggi, nek orang Muslim raisa orang mudeng maksudnya, ya. Ya. Ini kayak ngimpi pas ngimpi itu loh, ya. Mimpi di dalam mimpi piye? Lek nerangke angel ya. Orang ketika mimpi, bermimpi, ya. Jadi dalam mimpi dia tuh tidur kemudian mimpi gitu. Angel ya. Jadi dia membayangkan di surga kemudian bayangkan di neraka, ya, dibelenggu lalu apa? Dia ini nek ngene iki pengen apa, ya? Pengen balik nang dunia. Nah, maka dihentak dia, ya, oleh dirinya sendiri. Nah, kamu sekarang wis balik nang dunia itu loh, ya. Jadi kayak langsung pindah alam lagi. Tadi kayak di neraka kemudian pindah alam lagi. Udah, sekarang kamu udah kembali di dunia. Ya. Kamu berada di mana? Kamu berangan-angan. Tadi setelah kamu di neraka tadi. Sekarang kerjakan. Kita masih sempat seperti itu. Ya. Kalau naudzubillah, orang-orang sudah berada di sana, ya, di neraka sudah tidak bisa lagi kembali. Ya. Ingat apa umniyatu ahlin nar. Ya. Orang-orang kafir yang di neraka apa angan-angan pertama mereka? Ya. Rabbana akhrijna minha. Ya. Wahai Rabbana akhrijna minha, tolong keluarkan kami dari neraka. Begitu dimasukkan ke dalam neraka, mereka berangan-angan sekiranya dikeluarkan. Bahkan mereka minta pada Allah, akhrijna minha, tolong keluarkan kami dari neraka. Kembalikan lagi kami ke dunia. Fa in udna fa inna dzalimun. Ya, kalau nanti kami sampai mengulangi perbuatan kami lagi, maka benar-benar kami orang yang zalim. Ya. Ini permintaan sekaligus angan-angan penghuni neraka. Ya. Tidak langsung dijawab oleh Allah proposal dari penghuni neraka ini. Dijawabnya setelah 40 tahun. Ini menurut Ibnu Katsir, ya. Selama 40 tahun baru dijawab. Itu 40 tahun di akhirat. Dan selama masa tunggu itu mereka dalam keadaan terus disiksa. 40 tahun di akhirat berarti kalau dalam hitungan dunia, sementara kalau dikonversikan satu hari di akhirat, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitunganmu di dunia. Berarti kalau 40 tahun berapa lama itu? 40 dikalikan 365 dikalikan 1000, ya, tahun. Berapa lama berarti? 14.600.000 tahun, ya. Setelah itu baru dijawab oleh Allah. Tapi bukan jawaban yang melegakan. Bukan akhir dari penderitaan mereka. Bahkan kepada lapis derita yang berikutnya setelah mendapatkan informasi itu. Karena Allah kemudian menjawab, qala ikhsa'u fiha wala tukallimun. Tetaplah kamu tinggal di dalamnya dalam keadaan hina dan jangan lagi kalian ngajak bicara kepada saya. Sampai Allah pun tidak mau diajak bicara oleh mereka. Ya. Dan mereka kemudian menurunkan angan-angannya, ya, karena tidak mungkin lagi mereka kembali ke dunia dan tidak berani lagi dia minta sama Allah, maka dia mintanya melalui Malik, penjaga neraka atau yang memimpin penjaga neraka. Mereka minta supaya apa? Allah mematikan mereka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ya. Mereka merengek-rengek kepada Malik, wahai Malik, sampaikan kepada Allah supaya dia mematikan kami. Ya. Karena
Nggak usah balik ke dunia, nggak apa-apa, tapi mati itu aja. Urusan selesai, maunya begitu. Tapi lagi-lagi Malik mengatakan, innakum makithun, kalian tetap tinggal di dalamnya. Tak ada lagi mati. Tak ada lagi mati bagi kalian. Jadi tak ada, tapi tidak lagi kalian bisa mati. Nah, makin drop lagi mereka turunkan lagi keinginan mereka, angan-angan mereka, pun juga sudah tidak berani lagi minta kepada Malik, apalagi kepada Allah. Maka turun lagi, mereka mintanya kepada siapa? Pada Allah tidak tembus, Malik tidak tembus, siapa lagi? Yang di sana siapa? Siapa? Karyawannya Malik, ya. Pegawainya Malik. Malik itu kan raja, pemimpin dia, ya. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Berkatalah orang-orang yang berada di neraka kepada para penjaga neraka. Ini bawahannya Malik. Apa yang mereka katakan? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tolong ringankan, tolong sampaikan kepada Allah. Tolong mintakan pada Allah supaya Dia meringankan untuk kami siksa barang sehari saja. Njaluke kok ya mau remeh banget, kok mau sedina tok gitu loh. Ya. Karena mereka yakin, ya, njaluk sedina rong karone tok kok mana njaluk apa? 100 dina njaluk setahun ya. Bukan minta dihentikan loh ya, diringankan. Ya kira-kira nggo jalan bekan karepe ngono ya. Ngelaren dilak gitu, ya. Tapi apa jawaban para malaikat ketika itu? Apakah belum datang kepada kamu memberi peringatan? Ya. Bala, iya, ya. Fad'u, kalau begitu berdoalah kalian sak keselmu, ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidak ada permohonan orang kafir selain daripada kesia-siaan belaka. Ya. Ini efek dari al-ajiz ya, orang yang lemah, dia hanya bisa berangan-angan. Maka di sana pun kelak nanti bisanya cuma angan-angan saja. Minta juga tidak dikabulkan. Kepada Allah tidak tembus, Malik tidak tembus, Khazanah tidak tembus. Minta siapa lagi? Pegawainya tidak tembus juga. Minta siapa lagi? Siapa di sana? Ya. Iblis tambah rekoso ya. Dijaluki genah ra mungkin gitu ya. Minta siapa lagi? Sing penak, sing duwe sesuatu dia. Minta kepada penghuni surga. Ya. Apa yang dia minta lebih remeh lagi. Apa yang diminta? Yang diminta turan snack sama turan ngumbi. Ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Nah, minal ma' au mimma razaqakumullah. Itu turan-turan itu. Ya. Mereka merengek-rengek kepada penghuni surga, tolong curahkan kepada kami air sedikit saja, atau dari makanan yang Allah rizkikan pada kalian. Ya. Ini remehnya angan-angan mereka. Ya. Ini juga akibat dari mereka di dunia sukanya hanya berangan-angan saja. Ya. Maka di sini dilanjutkan pada hadis berikutnya, wal ajiz man adba'a nafsahu hawaha. Ya, orang-orang yang lemah itu adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu. Ya, pengennya turu ya turu, padahal digawean, padahal ada ngaji. Ya, ya lemah untuk bisa menguatkan hawa nafsunya, ya, menguatkan nafsunya untuk mengendalikan nafsunya. Dia lemah. Ya dia mungkin punya angan-angan dari uang pinter, tapi dia nggak kuat, ya. Lemah kemauannya untuk belajar. Ya. Dia mungkin juga pengennya masuk surga, tapi lemah untuk berbuat taat. Ya. Lemah kemauannya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Pengennya ya tengok sakarpe ngerti mlebu surga dia. Makanya ini dikatakan orang yang lemah adalah orang yang butuh hawa nafsunya wa tamanna 'alallah al-amani, lalu dia punya harapan besar kepada Allah, ya. Punya harapan besar kepada Allah, tapi tanpa adanya tadi aksi, tanpa adanya kemauan ataupun ikhtiar untuk mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Dijelaskan di Syarah Riyadhus Shalihin ini, Syekh Utsaimin beliau mengatakan,
Wa yatba'u nafsahu hawaha fit tafrid fil awamiri wa fi'lin nawahi. Ya. Yakni dia itu mengikuti hawa nafsunya dalam keteledoran terhadap perintah-perintah Allah, lalu menerjang larang-larangan yang diingini hawa nafsunya, sumaya tamana 'alallah al-amani, lalu dia berangan-angan kepada Allah. Fayaqul, dia mengatakan Allahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Wa sawfa atubu ilallah fil mustaqbal, nanti kalau saya sudah tua mau mati saya nanti juga taubat, ya. Wa sawfa usluhu min hali, ya nanti kapan-kapan saya mau berbuat baik, ya. Dan hal yang semisal, ya. Makanya ini menunda kebaikan itu min junudi syaitan, ya. At-taswif jundun min junudi syaitan, ya. Taswif itu apa namanya? Dari kata saufa, ya. Al-Huwaini boleh mengatakan, ande si mati bisa bicara, dia akan mengatakan ahlakatni sin wa saufa, telah menghancurkanku, telah membinasakan aku huruf sin dan saufa. Sin itu sin mudhara'ah, ya, sin mudhara'ah. Apa itu? Nanti sampaikan apa sin mudhara'ah itu. Sin mustaqbalah. Apa, Fat? Kalau orang mengatakan apa ini? Dia sedang makan, apa kalimatnya? Atau saya akan makan. Atau saya mau minum, apa kalimatnya? Saya sedang minum dulu. Saya sedang minum. Minum apa? Ashrabu. Ashrabu itu saya sedang minum. Kalau akan minum, sa'ashrabu, saya akan minum. Ada jeda, tapi sebentar, ya. Tapi kalau saufa, nah itu ada jedanya agak panjang, saufa, ya. Kelak nanti, ya. Tapi pada wae orang sing saufa tetap menunda itu, ya. Itu hanya apa ini? Hanya menunda kegagalan aja itu, ya. Bukan malah itu langsung gagal, ya. Jadi sin itu untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang dekat, ya. Nah, itu bat, dilongkas, ya. Dilongkas itu, ya. Sin, gitu, ya. Tapi kalau saufa, yo lagi sumben wis, nah itu sumben wis, nah itu saufa. Sama saja, ini dua hal ini yang membinasakan manusia. Ada orang mati bicara, bisa bicara, dia akan mengatakan telah membinasakan aku huruf sin dan saufa. Artinya adalah akan sama kelak, ya. Karena kalau cuman ya akan itu adalah umniyah, itu adalah angan-angan, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini tentang apa itu bedanya orang yang cerdas dengan orang yang lemah, ya. Maka untuk diri kita sendiri, kuatkan diri kita, jangan sampai kita jadi orang lemah, gitu, ya. Kita kan sering mengatakan lemah kamu, nah, itu kita bicara ke diri kita sendiri, lemah kamu, ya. Tapi untuk diri sendiri, masa mau gini aja nggak jadi, gitu, ya. Lemah kamu, ya. Harus kuat, ya. Jadi orang kuat pertandanya tadi, ya. Orang kuat pertandanya apa? Dia setelah menghitung diri, kemudian apa? Dia hasil dari introspeksi, dia memperbaiki diri. Sampai memperbaiki dirinya itu kadang tadi disampaikan oleh Syekh Utsaimin kan, kalau dia tafrid dalam melakukan kewajiban, maka kalau masih ada waktu dia akan kerjakan. Kalau sudah tidak ada, maka akan dia gantikan, ya. Contoh yang kemarin saya sampaikan, misalkan kayak Abdullah bin Umar, beliau terlambat 1 rakaat sholat isya, ya. Kan ya dia susulkan kan, tapi itu kan dia kehilangan keutamaan, ya. Dia dalam keadaan teledor, maka dia menggantikan dengan sesuatu yang lebih berat untuk menghukum dirinya. Apa itu yang sesuatu yang lebih berat? Dia semalaman tidak tidur, dia gunakan untuk sholat malam sepenuhnya. Yang kita tentu tahu, tepat waktu sholat isya itu lebih ringan daripada harus apa? Bangun malam semalam suntuk untuk sholat, ya. Ya gitu cara menghukumnya, ya. Jangan menghukum dengan sesuatu yang lebih remeh, lebih rendah, tuman kok, ya. Jadi menghukum sesuatu yang lebih berat dari apa yang seharusnya dikerjakan, ya.
sehingga nanti kapok ya. Ayo kowe nek ra iso tepat waktu malah dadak sewengi mumput itu loh ya. Itu akan menjadikan dia kemudian lebih tertib, lebih disiplin ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.